Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Wakapolri, Pak Irwasum, Pak Kabar Eskrim, Jabat Utama Mabes, Pak Kapolda Metro, serta tentunya seluruh rekan-rekan media. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, terkait dengan masalah pengungkapan kasus narkoba, dan yang kedua nanti terkait dengan masalah judi online. Yang pertama terkait dengan masalah pengungkapan narkoba. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tidak gas. Karena itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Dan ini sudah sering saya sampaikan di setiap arahan-arahan saya. Beberapa hari yang lalu, Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi berpangkat Bribka dan juga anggota polisi berpangkat Kompol, jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, saya minta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen TM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadipropam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan, dan saat ini Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadipropam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Jadi ada dua hal, proses etik dan proses pidana. Dan ini tentunya sebagai bentuk keseriusan kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah narkoba. Dan ini juga warning bagi seluruh anggota agar tidak ada yang bermain-main dan melakukan penindakan tegas.
Saya tentunya juga membuka ruang kepada masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota untuk dilaporkan dan pasti akan kami tindak tegas. Itu yang pertama. Kemudian saya akan menyampaikan terkait perkembangan masalah judi online. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kami telah mengirim beberapa personil kami untuk berangkat ke beberapa negara terkait pengejaran terhadap bandar judi online kelas atas yang kabur dan kemudian bersembunyi di negara-negara tersebut. Alhamdulillah atas kerjasama dengan teman-teman dari kepolisian di Raja Malaysia, salah satu buron atas nama Apin BK yang sempat bersembunyi di Singapura dan kemudian bergeser ke Malaysia, hari ini atas kerjasama dan skema polis to polis, buron tersebut berhasil diserahkan kepada kita. Dan hari ini mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan nanti malam Apin BK sudah bisa kita bawa ke tanah air. Jadi ini merupakan komitmen kita untuk melakukan pemberantasan judi online. Ada beberapa orang yang saat ini masih kita buru dan kami mohon doanya agar buronan-buronan ini segera bisa kita ambil dan kita bawa kembali ke tanah air. Dan ini sebagai komitmen kita untuk menindak tegas masalah judi online. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada seluruh rekan-rekan. Nanti secara teknis terkait dengan modus, motif, Pak Kapolda Metro nanti yang akan jelaskan. Terkait dengan proses selanjutnya, terkait dengan proses penanganan etik, nanti Pak Kadif Propam yang tentunya secara teknis akan menyampaikan perkembangannya. Namun, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah komitmen Polri untuk melakukan bersih-bersih. Kita ingin agar institusi Polri ke depan menjadi semakin baik. Saya sayang dengan 400.000 orang anggota kita yang telah bekerja keras, melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kemudian terganggu hanya karena perbuatan segelintir oknum. Jadi terhadap hal yang seperti itu, saya tidak ragu-ragu untuk memproses dan menindak tegas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Terkait tadi disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa Irjen TM ini menjadi terduga dan sudah dipatsuskan. Beberapa hari lalu kan juga sudah dikeluarkan TR bahwa beliau menggantikan Iko di Jatim. Apakah dengan kasus ini akan ada pergantian juga di Polda Jatim? Yang kedua, kalau berkenan terkait dengan peran masing-masing anggota kepolisian ini dalam kasus yang ditangani oleh Polda Metro ini apa saja, Bapak? Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Terkait dengan posisi Irjen Pol TM yang kemarin baru saja kita keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim, hari ini saya akan keluarkan TR pembatalan dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kemudian terkait dengan peran masing-masing, tentunya nanti Pak Kapolda Metro yang akan jelaskan. Namun itu adalah bentuk komitmen kami, langkah tegas kami dalam melakukan tindakan terhadap anggota-anggota yang melanggar. Oke, terima kasih ya. Narkoba tak dilakukan
tes urin begitu Pak. Itu apakah Irjen TM ini saat ditangkap positif atau negatif menggunakan narkoba atau bagaimana Pak? Dan patsusnya di mana Pak? Mohon maaf Pak. Terima kasih. Baik. Untuk patsus tentunya dari Propram ada ruangan khusus yang disiapkan sambil menunggu proses pidananya. Setelah proses pidananya nanti ditetapkan tersangka, maka yang bersangkutan akan dipindahkan menjadi tahanan di Polda Metro. Itu masalah teknis. Kemudian terkait dengan masalah tes untuk Irjen TM dilakukan 3 kali tes. Memang satu hal yang didapat terkait dengan masalah jenis obat tertentu, tapi bukan narkoba. Mungkin ada kaitannya dengan apa yang dikonsumsi, nanti akan didalami oleh tim dari dokter apa saja yang dikonsumsi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak, saya Rama dari Radio Alisinta. Sudah terlanjur tersebar informasi bahwa Irjen TM itu ditangkap karena diduga menjual barang bukti narkoba Pak. Apakah betul itu Pak? Dan kalaupun itu betul, apakah tindak lanjut selanjutnya, khususnya misalnya apakah ada evaluasi atau audit di Polda Sumber terkait penanganan narkoba di sana? Terima kasih. Ya, saya kira itu adalah bagian dari hal-hal yang nanti akan kita turunkan juga tim untuk mengecek terkait dengan proses penanganan pengungkapan pada saat di Bukit Tinggi kemarin. Dan tentunya ini juga menjadi bagian SOP yang harus kita perbaiki ke depan. Dan saya kira dugaan keterlibatan yang bersangkutan menjual kita sudah mendapatkan, namun secara teknis nanti biar Pak Kapolda yang jelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.